kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 26 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Lindong telah mengaktifkan platform formasi latihan kuno. Training platform segera diselimuti oleh penghalang cahaya yang memberikan perlindungan penting bagi kelompok Lindong. Di dalam platform itu, Lindong pun berkata, nirwana yang diancarkan di dalam penghalang akhirnya cocok untuk diserap. Shode pun mengomentari kekaisaran elang langit yang saat ini menunggu di luar dan berkata, sepertinya mereka tidak menyerah begitu saja. Lindong pun menyahut, biarin aja, yang paling penting sekarang adalah melanjutkan latihanku. Dan kini Lindong dan Xiaoyan pun mulai berkultivasi untuk menyerap kekuatan yang melimpah itu. Shode pun jadi iri dengan mereka berdua. Ia pun lalu berkata, bahkan jika aku berlatih di sini, keuntungan yang didapat akan sangat sedikit. Tubuh fisik yang nyata diperlukan untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Pokoknya kali ini aku harus mendapatkan pil samsara. Setelah aku mendapatkan tubuhku, aku akan memburu para cecungu itu. Apa mereka pikir aku tidak akan tahu siapa mereka hanya karena mereka telah menyembunyikan aura dan penampilan mereka? Mereka yang berani menyerangku akan kupastikan membuat mereka membayarnya. 2 hari berlalu, beberapa praktisi datang ke Sungai Pil dan mencoba berlatih di sana. Namun, upaya mereka tidak berhasil karena padatnya kinirwana dan gangguan dari mayat Pil mati. Pertarungan selalu terjadi setiap kali platform latihan yang tersembunyi ditemukan. Sementara itu, platform latihan yang menjadi tempat berlatih Lindong kini telah dikelilingi oleh kerumunan orang. Dan kini seseorang yang bernama Chanku bertanya kepada Wang Li, Wang Li, apa Lindong benar-benar berada di dalam penghalang ini? Wang Li yang pipinya masih diperban gara-gara pukulan Lindong pun menjawab, iya, aku melihatnya masuk dengan kedua mataku sendiri. Saudara Chanku, bukankah boneka roh merupakan favorit kekaisaran mayat? Ada boneka roh kelas 1 bersama dengannya. Pasti akan sangat membantu kekaisaranmu jika kau bisa mendapatkannya. Chanku pun menjawab, boneka roh kelas 1 ya? Ku dengar bocah itu seorang master simbol surgawi juga. Aku tidak sabar untuk berduel dengannya. Dan kini seseorang lagi yang bernama Zhenzu pun berkata, saudara Chanku terlalu melebihkan Lindong. Kau pun seorang master satu segel simbol surgawi. Tidak mungkin bocah itu bisa dibandingkan denganmu. Chanku pun balas berkata, Zhenzu, jaga mulutmu. Bocah itu telah melukai siswan sebelumnya. Sepertinya kartu asnya tidak ada habisnya. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan mencari masalah dengannya. Wang Li pun gini berkata, ya, kita bertiga berada di tahap 1 Yuan Nirwana. Belum lagi ada banyak praktisi Nirwana di antara bawahan kita. Tidak ada jalan keluar untuk bocah itu jika kita bekerja sama. Semua yang ada di sini akan menjadi milik kita setelah itu. Mungkin kita bahkan bisa menembus tahap 2 Yuan Nirwana. Sementara itu Xiaode pun mulai memperhatikan Lindong dan berkata, apakah berhasil? Dan ternyata saat ini Lindong berhasil mencapai tahap Nirwana. Xiaode pun lanjut berkata, sepertinya dia menyerap 2 juta pil Nirwana di sini. Pasti akan ada kegemparan jika berita ini tersebar. Tapi tiba-tiba saja Lindong pun dengan tubuh emas Nirwana pun kini menegakkan kepalanya dan lanjut berkata, kesengsaraan Nirwana, mari kita lihat seberapa menakutkannya kau sebenarnya. Lindong pun segera mengarahkan kedua tangannya ke perutnya. Seketika kini muncul sebuah api yang berkumpul. Langit pun menjadi gelap dan muncul petir-petir yang menyambar. Xiaode pun jadi terkejut dan berkata, bukankah ini kesengsaraan master simbol petir angin surgawi? Ini dimulai pada saat yang sama dengan kesengsaraan Nirwana. Gagal bukanlah pilihan di sini. Jika konsekuensi tak tertahankan, maka itu tidak dapat dihindari. Bocah ini selalu bertindak berbeda dari orang lain. Xiaoyan yang mulai sadar pun juga berkata, apakah kakak pertama kan baik-baik saja? Xiaode pun dengan penuh keyakinan menjawab, gak usah khawatir. Meskipun sulit untuk menangani 2 kesengsaraan secara bersamaan, tidak mungkin bocah ini akan mati dengan mudah seperti ini. Dan kini terlihat para preman pimpinan kekaisaran yang sedang menunggu Lindong pun mulai bosan. Mereka pun mengisi waktunya untuk main kartu guys. Sambil mengeplek kartunya, Chanku pun berkata, sudah beberapa hari nih, apa Lindong berencana akan menghabiskan sisa hidupnya untuk berkultivasi di dalam situ? Wang Lei pun menjawab,
Tidak perlu terburu-buru. Formasi pertahanan platform latihan tidak akan aktif untuk waktu yang lama. Kita akan melihat bocah itu merangkak ke sini dalam 5 hari. Chen Ku pun berkata lagi, setelah kita menangkapnya, akan kutunjukkan padanya apa itu keputusasaan. Wang Lei pun balas berkata, bagus sekali saudara Chen Ku. Kita akan menyerahkan nasib cecungu itu padamu setelah kita menangkapnya. Chen Ku yang melihat gigi bogang Wang Lei pun jadi berkata, aduh, tolong jangan tunjukkan gigimu. Apakah dia akhirnya akan keluar? Dan kini orang-orang pun melihat bola segel itu kini bersinar terang. Wang Lei pun tampak senang dan berkata, oh, aku tahu itu. Bocah ini akhirnya kehabisan kesabaran. Orang-orang pun jadi merasa senang karena mereka merasa setelah mereka dapat membunuh Lindong, mereka akan dapat merampok semua harta milik Lindong. Dan kini segel pelindung platform latihan pun benar-benar terbuka. Lindong pun sudah berdiri dengan Xiaoyan berkata, oh, lelucon macam apa ini? Kenapa kalian tidak mengajakku juga? Hal itu jelas membuat para pimpinan kekaisaran itu pun sangat marah dan berkata, hei, kau akan segera tahu apakah kau benar-benar akan terus bisa tertawa atau tidak. Saudara Chen Ku, saudara Hezu, ayo maju. Bocah, kami sudah menunggu lama. 3 serangan sekaligus ini seharusnya bisa membuat dia mati dan madawar. Ketika orang itu pun langsung melesat menyerbu Lindong. Menghadapi hal itu, Lindong pun terlihat sangat santai dan ia malah menyuruh Xiaoyan agar tak bertindak karena ia akan menghadapinya sendirian. Orang-orang pun jadi keheranan dan berkata, dia melawan mereka sendirian. Berani sekali dia. Setiap orang dari mereka lebih kuat dari si Suan. Wang Lei pun dengan nafsunya berteriak, jika kau cari mati, akan kukabulkan. Ketika orang itu pun segera mengerahkan jurus andalannya, cakar elang langit menghancurkan gunung, lolongan mayat iblis gelap, beruang tirani. Sedangkan Lindong pun juga mengerahkan kekuatan andalannya, yaitu belantara besar memenjara surgawi, 5 jari mengguncang alam semesta. Seketika muncul sosok dewa manifestasi tangan 6 Lindong yang dengan cepat meluncurkan ke-5 jarinya. Para lawan-lawan Lindong pun kini sangat terkejut dengan kekuatan Lindong ini. Wang Lei pun segera meneriaki teman-temannya, jangan terkejut, dia tidak akan mampu bertahan melawan kita semua. Dan dewar. Kini tembakan 5 jari Lindong pun bertabrakan dengan ketiga jurus itu. Tapi seni bela diri manifestasi Lindong yang begitu kuat pun dengan cepat mendorong ketiga jurus itu dan makblar. 3 orang pun kini langsung tepar di tanah. Jelas hal itu sangat mengejutkan semua yang melihatnya. Hanya 1 serangan, tapi 3 praktisi tahap 1 Yuan Nirwana telah dikalahkan, ucap mereka. Wang Lei pun seketika dikejutkan dengan Lindong yang meluncur dengan cepat. Apa yang akan kau lakukan? Ucapnya. Lindong pun menjawab, karena kalian terlihat sangat menikmati menindas yang lemah, nikmati saja pembalasanku. Wang Lei yang panik pun langsung berteriak, saudara Sikun, kenapa kau belum bertindak juga? Dan madawar. Seketika kini muncul tembakan yang meledakkan serangan Lindong. Lindong pun jadi terkejut dan berkata, Sikun, kau akhirnya melewati kesengsaraan nirwana kedua ya. Kedatangan Sikun pun langsung menghebohkan orang-orang dan mereka pun langsung berteriak, itu kekaisaran julang iblis. Itu tahap 2 Yuan Nirwana. Orang dengan kekuatan seperti itu pasti dapat dengan mudah menguasai wilayah ini. Sikun ini memang seorang jenius. Namun kita akan mendapatkan pertunjukan yang luar biasa. Lindong bukan lagi seseorang yang bisa dianggap remeh. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang dalam duel mereka. Benar sekali. Sikun yang melihat Lindong pun jadi berkata, baru 2 hari, namun kau telah menerobos mencapai ke tahap nirwana. Kau bahkan berhasil melewati kesengsaraan nirwana. Bagaimana mungkin? Lindong pun dengan entengnya balas berkata, aku juga tak menyangka kau bisa melewati kesengsaraan nirwana kedua dalam 2 hari ini. Sikun pun berkata lagi, aku tidak akan bisa hidup dengan damai jika aku tidak segera menyingkirkanmu. Lindong pun dengan enteng menyahut, sama, aku juga merasa begitu. Sementara kini Chen Ku dan Zhenzu pun berusaha untuk berdiri dan berkata, aku tidak menyangka Lindong bisa sekuat ini. Gak nyangka kita telah menyinggung orang yang mengerikan. Ini semua salah dia. Mereka berdua pun seketika langsung menatap Wang Lei. Jelas Wang Lei pun jadi panik dan berkata, kenapa kalian menatapku begitu?
Kalian berdua tidak lain hanyalah sekelompok orang yang pengecut. Jika bukan karena harta karunnya, tidak mungkin kalian berdua akan datang. Wang Lei pun kini menoleh kepada Lindong dan berkata, sial, aku tidak bisa mengalahkan Lindong dengan mudah lagi meskipun aku menginginkannya. Dan kini Si Kun pun mulai mengerahkan kekuatannya sambil berteriak, meskipun peningkatanmu yang tiba-tiba ini benar-benar membuatku kagum, namun hanya ada satu akhir untukmu hari ini, dan kau akan menyesalinya. Lindong pun dengan santai menanggapi, ayo tunjukkan rasa percaya dirimu. Salah satu penonton pun seketika berteriak, kita harus menjauh jika tidak ingin terlibat dalam pertempuran mereka. Dan mereka berdua pun kini baku hantam dengan sangat sengit. Jelas hal itu membuat orang-orang jadi terkejut karena bisa-bisanya Lindong saat ini bisa mengimbangi Si Kun. Si Kun pun mulai lebih serius lagi dan berkata, stamina yang hebat. Sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan tubuhmu melawan pedang iblisku. Lindong pun juga segera mengeluarkan tombak buaya surgawinya dan berkata, bodoh, kenapa aku harus menahan seranganmu dengan tubuhku? Dan mereka pun dengan cepat kini saling adu senjata dengan sangat sengit. Orang-orang yang menonton pun berteriak, sombong amat. Lindong bahkan berani mengacau Si Kun. Meskipun serangan Si Kun sangat sengit, tidak ada satupun yang benar-benar mengenai Lindong. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Hingga akhirnya Lindong pun berhasil memaksa Si Kun untuk lebih serius lagi. Ia pun kini merapatkan kedua tangannya dan berkata, Lindong, jangan berpikir hanya kau saja yang memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Akan kutunjukkan padamu seni bela diri terbaik Kekaisaran Jurang Iblis. Kesombonganmu akan berakhir di sini. Kemarahan Si Kun itu tampaknya membuat orang-orang pun kini jadi panik dan berkata, ini adalah seni bela diri tingkat tinggi Kekaisaran Jurang Iblis. Perpaduan antara kekuatan Si Kun dari seorang praktisi tahap 2 Yuan Nirwana dan kekuatan seni bela diri yang kuat, itu bukan sesuatu yang bisa disejajarkan dengan Lindong. Si Kun pun dengan pedenya lanjut berkata, Lindong, keberuntunganmu berakhir di sini. Kekuatan iblis emas surgawi. Seketika kini keluar kekuatan cahaya emas yang sangat besar, bahkan membuat tanah pun terkoyak. Semua mayat pil mati pun hancur menjadi debu. Lindong pun menilai kalau itu memang kekuatan yang sangat kuat. Tapi Lindong pun masih tetap tenang dan berkata, baiklah, itu memang seni bela diri yang kuat. Sedangkan Si Kun pun kini semakin sombong dan berkata, hei, kau mau cari mati ya? Lindong pun kini mulai merilis kekuatannya dan berkata, meskipun kita berada di dua level yang sangat berbeda, aku seharusnya masih bisa menahannya. Lindong pun segera bersiap untuk mengeluarkan jurus manifestasi andalannya. Si Kun pun masih dengan sombongnya berteriak, kau dan seni bela diri tak bergunamu itu, kau tidak akan bisa melukaiku. Tapi Lindong pun dengan tenang balas berkata, hei, apa kau serius berpikir bahwa aku hanya mampu melakukan seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, ha? Dan kini Lindong pun mulai mengangkat tangannya dan berteriak, belantara besar memenjara surgawi. Dewa tangan 6 pun kini keluar disertai petir-petir yang menyambar dengan keras. 5 jari menyatulah. Melihat jurus Lindong itu, orang-orang pun kini jadi berdecak kagum dan berteriak, apa yang terjadi? Ini bukan lagi seni bela diri manifestasi, tapi ini seni bela diri jiwa. Bahkan Chen Ku yang melihatnya pun berkata, orang ini bukan seorang yang bisa kita singgung. Dia dan Shen Zhu pun segera melotot ke arah Wang Lei lagi. Si Kun pun kini menjadi sangat panik dan wajahnya pun menjadi sangat pucat dan berkata, seni bela diri jiwa? Bagaimana mungkin? Seni bela diri memiliki jiwa yang berasal dari jiwa penggunanya. Begitu menggunakannya, bisa memanggil jiwa dan kekuatannya bisa mengguncang langit dan bumi. Dan seni bela diri yang berada di atas tingkat nirwana dinamakan seni bela diri jiwa. Dan kini terlihat Dewa Tangan 6 Lindong dengan 5 jarinya pun dengan dahsyatnya semakin mendorong gunung emas seni bela diri Si Kun. Dan belar, Lindong pun kini berhasil menghancurkan seni bela diri Si Kun itu. Sontak Si Kun pun langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Dan ia pun hanya bisa berkata, ada apa dengan keberuntungan bocah ini? Bagaimana dia bisa mempelajari seni bela diri jiwa? Dia tidak pantas mendapatkan seni bela diri yang begitu kuat. Lindong, hari ini kau menang.
Tapi dendam antara kau dan aku dan kekaisaran jurang iblisku tidak akan berakhir di sini. Lindong pun dengan tenangnya balas berkata, kedepannya kau tidak akan bertemu denganku lagi. Sungai Pil ini akan menjadi kuburanmu. Dan maduar, Lindong pun lanjut menembakkan seni bela diri jiwa dengan kekuatan 5 jari yang merapatnya lagi untuk menghabisi Shikun. Dengan cepat Shikun pun segera merilis tubuh pelindung emasnya. Kau takkan bisa merusaknya, teriaknya. Tapi Lindong pun menatap tajam dan berkata, hancurlah. Dan beleng. Seketika telapak jari dewa manifestasi tangan 6 Lindong pun kini benar-benar menggeprek Shikun. Ledakan itu begitu kuat, membuat ketiga temannya pun segera melindungi tubuh mereka masing-masing dan berkata, ini buruk. Senior hancur di bawah telapak tangan dewa itu. Bahkan ada lubang besar di tanah sekarang. Saudara Shikun telah dikalahkan. Bahkan kebanggaan kekaisaran jurang iblis, kartu as kami telah kalah. Shikun pun kini hanya tergeletak dengan luka yang parah di situ. Lindong pun segera merebut kunci rahasia kuno yang dimiliki Shikun. Para bawahannya pun segera menolong Shikun, yang saat ini dia sudah sekarat dan hampir mencapai batasnya. Dan mereka pun segera kabur dari situ dengan menggendong Shikun. Lindong pun hanya melihat kepergian mereka sambil berkata di dalam hati, Shikun, dia seharusnya tidak akan menjadi ancaman dalam beberapa tahun ke depan. Musuh mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Sedangkan kini, ketika Cecunguk pun tampak kebingungan dan berkata, sial, kita harus ngapain nih? Jangan bilang kau masih berpikir untuk melawan Lindong. Lindong pun seketika menatap tajam ke arah mereka bertiga sambil berkata, hei kalian, kenapa kalian semua masih? Mereka pun segera kabur dari situ. Bahkan sebelum Lindong selesai bicara, orang-orang pun hanya bisa kagum melihat kemampuan dari Lindong itu. Mereka pun berkata, bahkan 3 kekaisaran tingkat tinggi itu lari ketakutan. Selain dari beberapa orang itu, sepertinya sekarang kita akan memiliki seorang pria pemberani baru lainnya di area barat laut. Dan kini Lindong pun berkumpul kembali bersama Shode dan Shoyen. Shode pun disitu berkata, hei bocah, aku tidak menyangka kau bisa menguasai jari belantara besar memenjara surgawi sampai sejauh ini. Kau memang berbakat. Lindong pun balas berkata, aku tidak dapat memahami esensinya di masa lalu, tapi aku telah menemukan metode latihan yang benar sekarang setelah aku berhasil menembus tahap nirwana. Pencipta seni bela diri ini memang bukan orang sembarangan. Shode pun lalu bertanya, kemana lagi tujuan Lindong sekarang? Lindong pun dengan semangatnya langsung menunjuk ke arah sana sambil berkata, kalau begitu, mari kita menuju ke wilayah yang lebih dalam. Disitulah seharusnya letak pil samsara dan harta karun lainnya berada. Shode pun langsung terkejut dan senang karena Lindong masih mengingat pil samsara yang penting untuk dirinya. Bocah ini, dia masih mengingatnya, ucap Shode di situ. Dan cerita pun bersambung.